Bab 1010. Queen yang mendominasi. Sang pemilik stand memandangi Queen dan tersenyum kecil. Apakah yang mulia tahu apa ini? Queen mengangguk, sisik naga api. Pemilik stand menyipitkan matanya sedikit. Kamu tahu. Queen tersenyum dan merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya juga ada sisik, dan itu juga sisik naga api, tapi bedanya itu sisik terbalik. Sisik terbalik naga, ini adalah sisik paling keras di tubuh naga api. Melihat sisik ini, sang pemilik berdiri tercengang. Segera, wajahnya menjadi gelap. Mileye di samping juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Queen juga memiliki skala terbalik naga api. Berapa banyak harta yang dimiliki wanita ini? Pada saat ini, Queen itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu kalah. Sang pemilik berdiri menatap Queen, yang mulia ternyata memiliki benda ilahi seperti itu. Queen tertawa, kamu kalah. Pemilik stand berdiri diam. Queen berkedip, kamu tidak akan tidak menerima kekalahanmu, kan? Pemilik stand tiba-tiba tertawa dan berkata, kok bisa? Yang mulia, kamu bisa memilih satu barang apa saja di stand ini. Queen menggelengkan kepalanya, tidak, kita baru saja setuju untuk mengambil harta karun di tubuh pihak lain, jadi aku ingin memilih harta karun di tubuhmu. Setelah mendengarnya, cibiran muncul di sudut mulut pemilik stand, yang mulia, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Curang. Mileye menggelengkan kepalanya, pemilik stand ini ingin menipu Queen, bukankah ini sama saja mencari masalah? Queen tiba-tiba menatap Mileye, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mileye berkata dengan serius, Nona Queen, kamu harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Queen berkedip, meyakinkan orang dengan kebajikan. Mileye mengangguk, ya. Queen tertawa, ya, kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah sang pemilik stand, aku pikir kamu harus bicara dengan logis. Pemilik stand tersenyum, dan berkata, Nona, sudah kubilang, kamu boleh mengambil barang apapun dari stand ini. Queen tersenyum dan berkata, bukan itu yang kamu katakan tadi. Pemilik berdiri memandang Queen, aku menyesal. Queen tiba-tiba menamparkan. Bam! Dalam sekejap, sang pemilik berdiri terbang keluar sebelum dia bisa bereaksi. Tidak hanya itu, toko kecilnya juga menjadi abu saat ini. Pada saat ini, banyak orang di jembatan melihat ke sisi ini. Tidak bijaksana menyerang di sini. Karena orang-orang di tempat ini pasti bukan orang biasa, dan tempatnya juga tertata rapi. Saat melihat Queen bergerak, ekspresi Mileye menjadi serius. Seberapa kuat Queen? Juga sebuah misteri. Bagaimanapun, yang dia hanya tahu bahwa Queen sangat kuat. Di kejauhan, tubuh fisik sang pemilik stand telah ditampar hancur oleh tamparan Queen. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Sang pemilik berdiri dengan jiwa yang tersisa menatap Queen dengan ekspresi yang sangat serius. Nona, aku mengaku kalah, Nona boleh mengambil salah satu harta di tubuhku. Ambil satu. Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, aku menyesal sekarang. Aku menginginkan semua hartamu. Setelah mendengarnya, wajah pemilik stand itu menjadi sangat jelek, dan pada saat ini, orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Queen. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang Queen, yang mulia, kamu tidak seharusnya menyerang di sini. Queen berkedip, aku memang akan menembak, kamu pukul aku sini. Saat dia berbicara, dia menamparnya secara langsung. Bam! Sasaran tamparan ini mengenai pemilik stand langsung,
sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jiwanya terluka parah lagi, dan dia segera menjadi ilusi dan akan menghilang. Mileye. Orang tua berjubah abu-abu itu melihat ke arah Queen. Dia tidak melakukan tembakan karena dia tahu, dia bukan lawan Queen. Namun, tidak ada jejak ketakutan di mata orang tua berjubah abu-abu. Dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah jimat tiba-tiba menghilang. Memanggil bantuan. Di samping, Mileye menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini ampun, tidak baik menyinggung siapapun, tetapi mereka malah menyinggung Queen. Queen mengabaikan orang tua berjubah abu-abu. Dia melihat ke arah pemilik stand yang hendak menghilang, dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku tahu kamu tidak akan mau mengaku kalah." Sang pemilik stand menatap Queen, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Queen mengangkat bahu, "Siapapun kamu." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan dengan tangan kanannya, dan sebuah kantong hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuh pemilik stand, dan mendarat dengan kuat di tangannya. Queen menimbang kantong di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye melihatnya dengan ragu-ragu, lalu berkata, "Aku khawatir kita tidak akan bisa pergi." Begitu suaranya jatuh, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan kemudian, seorang pria paruh baya muncul di depan Mileye dan Queen. Pria paruh baya itu mengenakan jubah brokat dan memegang kipas lipat di tangannya. Pria paruh baya itu memandangi Queen, lalu tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Mileye tiba-tiba berkata, "Kalian tidak mengenalnya." Pria paruh baya itu memandang Mileye dan tersenyum, "Apa kami harus mengenalnya?" Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Pria paruh baya itu menoleh ke arah Queen, "Siapa nama Nona?" Queen tertawa dan berkata, "Aku tidak punya pendukung, jadi katakan saja apa yang ingin kamu lakukan." Pria paruh baya itu memandang Queen, "Nona kamu harus tahu aturan di sini." Queen mengangguk, "Ya." Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya, "Nona sudah tahu, tapi masih membunuh seseorang, sepertinya Nona memiliki sesuatu untuk diandalkan." Queen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Saat berikutnya, bayangan hitam itu langsung membawa kekuatan besar menyerang ke arah Queen. Melihat adegan ini, Mileye segera menarik Wita Zhang ke samping. Secara alami, dia tidak mengkhawatirkan Queen. Yang lain tidak tahu kengerian wanita ini, tapi dia tahu itu. Di kejauhan, Queen tanpa ekspresi, dan dia melambaikan tangannya. Bam! Kekuatan yang kuat itu segera menghilang. Setelah kekuatan itu menghilang, seorang lelaki tua muncul di depan Queen. Lelaki tua itu memandang Queen dan hendak berbicara ketika Queen melambaikan tangan kanannya. Bam! Sebelum lelaki tua itu sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuh itu langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut, dan dia tetap diam. Pria paruh baya yang tidak jauh dari situ juga membeku. Dia hendak berbicara ketika Queen tiba-tiba menatapnya. Saat berikutnya, Queen maju selangkah. Bang! Pria paruh baya itu langsung menjadi abu. Mileye. Pembunuhan instan. Mileye melirik Queen, dia tahu Queen benar-benar marah. Queen memandangi orang tua berjubah abu-abu di sampingnya, ada yang memanggil orang lagi. Lalu orang tua berjubah abu-abu menatap Queen dalam-dalam, "Yang mulia." Queen tertawa dan berkata, "Teruslah panggil." Wajah orang tua berjubah abu-abu sangat jelek. "Panggil seseorang."
Dia tahu bahwa mereka telah memprovokasi orang yang salah. Pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari kejauhan, ternyata Nona Queen. Mendengar suara tersebut, orang tua berjubah abu-abu menghela nafas lega. Begitu suara itu terdengar, seorang pria paruh baya dengan pedang panjang di pinggangnya muncul di depan Queen. Pria paruh baya itu memandang Queen dan berkata sambil tersenyum, "Nona Queen, siapa yang membuatmu marah?" Queen menatap pria paruh baya itu, "Suruh ketua klan kalian datang." Setelah mendengarnya, ekspresi pria paruh baya itu tenggelam, dan dia berkata, "Nona Queen, tidak perlu bukan?" Queen tiba-tiba maju selangkah, lalu sedikit menekuk jarinya. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, dan dia menghunus pedangnya dengan tajam. Bersenandung. Suara pedang dengungan tiba-tiba bergema di langit. Begitu pria paruh baya itu menikam dengan pedang, kekuatan misterius menyapu dirinya. Dalam sekejap pedangnya meledak, dan saat berikutnya, kekuatan misterius itu langsung membombardirnya. Bam! Tubuh pria itu langsung meledak, hanya menyisakan gumpalan jiwa. Pria paruh baya dengan hanya jiwanya yang tersisa tercengang, dia bahkan tidak mampu menangkis satu serangan. Dia mengenal Queen, karena Queen pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tidak tahu kekuatan Queen, tapi sekarang, dia tahu. Saat ini, Queen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bahkan jika meminta ketua klan kalian datang, masalah ini tidak akan selesai." Setelah selesai berbicara, dia menjabat tangan kanannya dengan kasar. Bam! Jiwa pria itu langsung berubah menjadi kehampaan. Queen memandang ke arah langit, "Ayo, kita pergi ke klan Moro." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye buru-buru mengajak Wita Zhang untuk mengikuti. Dalam perjalanan, Queen tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu kenapa aku sangat marah?" Mileye ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Queen berkata dengan lembut, "Awalnya, aku pikir seseorang akan datang untuk berunding dengan aku, tetapi sayangnya, tidak ada yang datang. Baik untuk mengancam aku atau melakukan sesuatu kepada aku, tetapi tidak ada yang menanyakan penyebab masalah ini dan apakah itu benar atau salah." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Aku pernah bertemu pendahulu, dan harus kukatakan, menurutku banyak dari idenya sebenarnya cukup bagus, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengubah seluruh dunia." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mungkin membuat semuanya adil." Queen mengangguk, "Itu tidak bisa dilakukan, tapi menurutku harus ada keadilan di dunia ini. Baru saja, jika pemilik stand mau berjudi dan mengaku kalah, aku hanya akan mengambil satu benda darinya, aku tidak akan membunuh dia. Tapi, kamu juga lihat, itu pilihannya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Nona Queen, di dunia ini, tinju lebih sering dibicarakan. Siapapun yang memiliki tinju besar itu yang benar." Queen mengangguk, "Jadi, aku berbicara tentang tinju dengan mereka sekarang. Jika aku tidak salah tebak, ketika tinjuku lebih besar dari tinju mereka, mereka seharusnya akan berbicara logis kepadaku." Mileye hendak berbicara, ketika Queen tiba-tiba berkata, "Ini dia." Mileye mendongak, di langit berbintang tidak jauh di depan mereka, ada sebuah istana besar dan di depan istana itu berdiri patung seorang pria setinggi 100 kaki. Queen menunjuk patung laki-laki itu, dan berkata sambil tersenyum, "Itu adalah mantan ketua klan-klan Moro itu yang sangat berkuasa." Mileye bertanya, "Apakah dia masih hidup?" Queen tertawa dan berkata, "Tebak." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan menebak." Queen tertawa, dan pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Queen, dan lelaki tua itu memberi hormat kepada Queen. "Nona Queen,
kami telah menyelidiki masalah sebelumnya. Pemilik kioslah yang mengingkari perjanjian taruhan. Nona Queen membunuh dia, itu sudah seharusnya. Queen menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana dengan urusan aku membunuh orang klan Moro? Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berkata, Nona Queen, jangan menggertak orang seperti ini. Queen tertawa, hari ini, jika klan Moro tidak memberiku keuntungan yang cukup, aku tidak akan pergi. Setelah mendengarnya, sudut mulut Mileye sedikit berkedut, ini bandit. Sebagian besar harta wanita ini tidak dicuri, bukan? Bersambung.